Definisi hukum Bernoulli merupakan sebuah konsep gabungan dari beberapa konsep fisika seperti tekanan, massa jenis, laju zat cair, kekentalan zat cair, dan ketinggian potensial gravitasi. Bunyi hukumnya, secara umum, hukum Bernoulli terdapat dua bentuk persamaan, yaitu untuk aliran yang tidak terlambatkan atau juga sering disebut dengan incompressible flow, dan untuk aliran yang dapat dimanfaatkan atau juga sering disebut dengan compressible flow. Aliran fluida yang tidak dapat dimanfaatkan dicirikan dengan tidak adanya perubahan massa pada fluida di aliran tersebut. Contoh-contoh fluida yang memiliki sifat tidak dapat dimanfaatkan adalah air, minyak, dan sebagainya. Aliran fluida yang dimanfaatkan dicirikan dengan adanya perubahan kerapatan massa pada fluida aliran tersebut. Contoh fluida yang dapat dimanfaatkan adalah udara. Fluida dinamis merupakan jenis fluida yang bergerak dan memiliki dua karakteristik sebagai berikut. 1. Fluida yang memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran yang kecil. 2. Fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Jumlah dari tekanan, serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Berdasarkan rumus kekekalan energi mekanik tersebut, ketika dihubungkan dengan tekanan, maka akan berlaku tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Dari persamaan di atas, maka dapat disimbolkan dengan M bisa disubstitusikan dengan massa jenis atau yang disimbolkan dengan hukum Bernoulli. Jadilah persamaan hukum Bernoulli seperti berikut. P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P1 adalah tekanan pada ujung pipa 1 dalam satuan Pascal, P2 adalah tekanan pada ujung pipa 2 dalam satuan Pascal, rho adalah massa jenis fluida 1, V1 adalah kecepatan aliran fluida pada pipa 1 dalam meter per second, V2 adalah kecepatan aliran fluida pada pipa 2 dalam meter per second, H1 adalah ketinggian penampang pipa 1 dalam meter, dan H2 adalah ketinggian penampang pipa 2 dalam meter. Penjelasan video, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat percobaan pada cerobong asap sebagai uji coba hukum Bernoulli adalah gunting, lem tembak, kardus, penggaris, pensil, cutter, double tip, dan kertas marmer. Pembuatan alat: siapkan kardus, ukur dengan penggaris menjadi 5 bagian, bagian belakang dengan ukuran panjang 35 cm kali lebar 27 cm, bagian depan dengan panjang 25 cm kali lebar 27 cm, bagian dua sisi samping berbentuk trapesium dengan sisi atas 25 cm, sisi bawah 35 cm, tinggi 20 cm, sisi miring 20 cm, dan bagian atas dengan ukuran panjang 27 cm kali lebar 20 cm. Lalu siapkan lagi kardus untuk bagian cerobong dengan panjang 12 cm kali 5 cm sebanyak 4 buah. Lakukan perakitan kardus menggunakan lem sebagai perekat sampai semua bagian menyatu. Terakhir, lapisi kardus menggunakan kertas marmer. Percobaan alat. Siapkan ruangan terbuka untuk menghindari terjadinya kebakaran. Lalu siapkan kertas dan dibakar yang akan terjadi sebagai sumber asap, lalu ditutup dengan cerobong asap yang telah dibuat. Lalu amati banyak sedikitnya asap yang keluar menggunakan alat perhitungan waktu per 30 detik sebanyak 4 kali.
Hasil percobaan berdasarkan pengamatan yang dilakukan dengan percobaan cerobong asap adalah asap yang dihasilkan akan keluar melalui cerobong yang telah dibuat dan mempunyai hasil saat 30 detik. Pertama, asap yang dihasilkan masih sangat sedikit, kemudian pada 30 detik kedua, asap yang dihasilkan mulai sedikit bertambah. Lalu 30 detik ketiga, asap yang dihasilkan sudah lumayan banyak, dan 30 detik terakhir, asap yang dihasilkan semakin banyak. Dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu pengamatan, semakin banyak pula jumlah asap yang dihasilkan. Menyebutkan bahwa jika pergerakan aliran udara tinggi, tekanan menjadi kecil. Sebaliknya, jika laju aliran udara rendah, tekanannya akan besar. Bagian atas cerobong berada di luar ruangan dan terdapat angin yang berhembus di bagian atas cerobong. Akibatnya, tekanan udara di sekitar lebih kecil. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat udara yang bertekanan rendah, sehingga asap dari dalam bisa keluar melalui cerobong. Tingginya pembangunan cerobong asap dapat dimaksudkan untuk menarik tinggi dari udara yang ada dan selanjutnya memusnahkan polutan-polutan yang terdapat di dalam gas buangan menuju wilayah yang lebih luas, sehingga dapat mengurangi konsentrasi polutan yang telah disesuaikan dengan batasan peraturan yang berlaku. Cerobong asap juga dapat digunakan untuk pemantauan parameter opasitas asap hitam dan apabila ditempatkan batu bata di sekitar liners ubi yang difungsikan untuk mengontrol downdraft, ventilasi pot cerobong yang didesain beragam. Cerobong yang digunakan pada perindustrian mengeluarkan asap yang langsung menuju ke atmosfer bumi, sehingga dapat mengganggu kualitas udara dan menyebabkan polutan serta dapat berbahaya bagi kesehatan pernafasan bagi pemukiman yang berada di sekitarnya. Asap yang dilepaskan pada udara akan terbuang sia-sia. Oleh karena itu, untuk mengurangi kadar polutan yang dihasilkan dari asap pada cerobong asap dengan cara penyemprotan air dan dengan mendeteksi kandungan asap dihasilkan dari cerobong asap. Dengan memodifikasi cerobong asap dengan menempelkan komponen-komponen seperti turbin, sensor udara, ventilasi, nosel, asap yang berdampak buruk dapat dikembangkan agar lebih ramah lingkungan dan dapat memproduksi energi listrik dari pemanfaatan sisa energi dari cerobong asap.